Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan aturan baru, yaitu memulangkan semua mahasiswa asing termasuk mahasiswa Indonesia. Ini menyebabkan kepanikan di kalangan mahasiswa. Kejadian bermula saat Badan Penegak Bea Cukai dan Imigrasi Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pemegang visa pelajar tertentu untuk berada di negara tersebut, terutama jika pembelajaran berlaku secara daring atau online. Siswa yang terdaftar online harus pindah ke institusi yang melaksanakan metode pendidikan secara langsung, sehingga mereka dapat melakukan deportasi terhadap mahasiswa asing tersebut. Aturan ini juga mengundang pro dan kontra, karena ada lebih dari 1 juta siswa asing di perguruan tinggi dan juga universitas di Amerika Serikat. Dan langsung saja untuk mengetahui lebih lanjut ya informasi ini, berhubung jaraknya jauh ya Amerika Serikat dengan tanah air gitu, kita minta perwakilan dari sana. Ada Pak Harun Kaler, ini praktisi hukum di Amerika Serikat yang juga banyak menangani atau bersinggungan dengan kasus-kasus imigrasi. Pak Harun, selamat pagi Pak, waktu tanah air. Selamat pagi. Ya, Pak Harun di Houston ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak menyempatkan. Pak, sejauh mana kekhawatiran khususnya masyarakat kita di Amerika setelah mengetahui ada informasi ini Pak? Ya, cukup meresahkan ya, karena KBRI dan perwakilan KJRI kita di Amerika Serikat secara serentak juga mengadakan pertemuan sampai tengah malam, larut malam untuk membahas hal ini karena sangat mengejutkan. Apalagi dari pihak Bea Cukai Amerika atau instansi imigrasi penegak hukum sama sekali tidak ada pemberitahuan, tidak ada, ya harusnya kan dari segi peraturan tata acara secara hukum mereka itu harus memberikan pemberitahuan dulu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan komen, pro dan kontra. Itu namanya public comment ya, notice sama public comment. Jadi biasanya Undang-Undang Hukum Acara Perdata Amerika Federal khususnya memberikan aturan atau wacana yang harus disampaikan dulu kepada masyarakat, diumumkan di surat kabar Gazette, namanya Legal Gazette ya, Federal Gazette. Nah itu mereka tidak lakukan, Federal Register, sehingga ya sangat meresahkan dan masyarakat bisa dikatakan masyarakat pelajar Permias bersama orang tuanya di tanah air pada panik. Ini memang sudah berlaku atau baru wacana? Sudah berlaku, namun karena ada layangan gugatan dari Harvard sama MIT, kedua universitas tersohor di Boston ya, bahkan Harvard itu universitas tertua di seluruh Amerika Serikat. Mereka 1 hari setelah pengumuman tersebut langsung melayangkan gugatan di PN, Pengadilan Negeri Amerika Serikat di Boston, Massachusetts, negara bagian Massachusetts, untuk meminta hakim federal segera menghentikan pengumuman atau rencana pembatasan bagi mahasiswa internasional F1 dan M1. Dan ya kita belum ketahui ya keputusan hakim akan seperti apa. Cuman yang sudah-sudah sih biasanya hakim terutama di Boston sangat liberal. Jadi tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengambil keputusan selah yang mana untuk sementara waktu mungkin akan menghentikan wacana daripada pihak imigrasi tersebut. Pak Harun, ini kan kekhawatiran juga datang dari mahasiswa Indonesia yang berada di sana begitu ya. Sebenarnya berapa banyak sih mahasiswa Indonesia yang tercatat dalam program online ini Pak? Ya sebetulnya kan ini diberlakukan buat semua mahasiswa. Jadi tanggal 13 Maret itu Presiden Trump mengumumkan adanya keadaan darurat di seluruh Amerika. Jadi 50 negara bagian yang dikena dampak tersebut. Alhasil tidak lama kemudian hari yang sama juga pihak imigrasi membuat pengumuman bahwa setiap mahasiswa yang kebetulan lagi dalam pertengahan semester semi diperbolehkan untuk tidak harus datang ke sekolah, kuliah, tapi boleh mengambil kelas online. Nah, kira-kira kalau tidak salah ya, Permias kami itu ya 8 ribuan ya, kalau tidak salah cukup besar sih angkanya. Betul. Nah, sehingga ya untuk saat ini mereka setiap masing-masing sekolah kan membuat rencana untuk musim fall ini bahwa mereka boleh mengambil kelas online. Nah, tahu-tahu tanpa ada pengumuman terlebih dahulu, konsultasi dengan masing-masing universitas secara
ya secara sepihak mereka langsung membuat pengumuman seperti ini. Jadi apa yang upaya yang dilakukan apa Pak sekarang? Oleh pemerintah kita di sana? Oleh pemerintah kita di sana untuk memperjuangkan 8.000 mahasiswa kita. Ya kalau pemerintah kita ya selain menghimbau kepada masing-masing mahasiswa untuk segera menghubungi sekolah dan universitasnya masing-masing, juga kalau perlu ya konsultasi dengan pengacara imigrasi yang kompeten, misalkan di daerahnya itu sendiri atau di manapun dia berada. Ya, selain itu kita sendiri juga KBRI telah mengumumkan beberapa himbauan-himbauan di atas websitenya, masing-masing KJRI juga demikian, untuk coba menenangkan anggota Permias kami yang ada di Amerika, dan secara seksama ya mengikuti perkembangan selanjutnya. Jadi jangan gegabah mengambil keputusan atau takut dideportasi, karena segala sesuatu itu kan ada prosedur. Apalagi kan masih ada gugatan kan sekarang? Betul, satu masih ada gugatan, kedua ya memang prosedur secara sepihak dilanggar oleh pihak penegak hukum sendiri, ironis sekali kan? Iya, oke. Baik, mudah-mudahan sih nanti hasilnya memenangkan mereka yang mengadu nasib pendidikan di negeri Paman Sam ya, Pak Harun. Di sana kita tunggu bersama mungkin. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Kemungkinan besar. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih. Kita nanti pantau lagi lah perkembangannya lebih lanjut seperti apa. Siap. Terima kasih Pak Harun Kaler. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Praktisi hukum yang banyak menangani juga kasus-kasus imigrasi di sana ya. Baik, semoga masalah cepat selesai ya. Dan saat lagi kita akan menghadirkan informasi ini agak miris karena Pak Polda Metro Jaya baru saja mengungkapkan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan warga negara asing dan terhadap jumlahnya 305 anak di Indonesia. Kita akan hadirkan informasi saat lagi.